Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tingkat kemiskinan pada anak di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafira Adenin Ardana, NIM 1902311000117, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Nah, for your information nih, negara-negara yang ada di dunia diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu negara maju dan negara berkembang. Nah, istilah negara maju dan negara berkembang ini banyak disebutkan untuk menggolongkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara negara maju dan negara berkembang? Yuk kita lihat. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, pembangunan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Nah, beberapa ciri-ciri negara maju adalah pendapatan per kapita penduduk yang tinggi, lalu tingkat pendidikan yang tinggi, kesehatan fisik yang baik, terus penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri daripada jasa pertanian. Nah, rata-rata usia hidupnya lebih baik dan presentasi buta hurufnya rendah. Jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol, kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi bergerak cepat, standar hidup yang tinggi dan tidak bergantung pada negara lain. Nah, pada intinya ini negara maju benar-benar bisa mandiri dan sejahtera. Nah, sementara negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks pembangunan manusia juga tercatat di bawah standar normal global dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Nah, beberapa ciri-ciri umum negara berkembang menurut Sukirno 2006. Yang pertama adalah tingkat kemakmuran yang relatif rendah. Pendapatan yang rendah juga berakibat pada kurang gizi dan taraf kesehatan yang rendah. Kemiskinan masih meluas, taraf pendidikan juga masih rendah. Produktivitas pekerja juga sangat rendah, pertanian masih tradisional, dan banyak pengangguran terselubung. Kelebihan tenaga kerja juga berakibat pada turunnya produktivitas. Nah, pendidikan dan kesehatan juga belum maksimal, tingkat pertambahan penduduk juga sangat tinggi. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, suku yang beragam, dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Nah, hingga saat ini, Indonesia juga masih tercatat sebagai negara berkembang. Nah, dalam perkembangannya, Indonesia masih berfokus pada pembangunan negara. Menurut Todaro 2003, pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan juga antar sektor. Namun, pembangunan di Indonesia masih belum maksimal. Terbukti bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi masih belum tercapai, dan banyak faktor yang membuat Indonesia masih menjadi negara berkembang. Nah, salah satunya nih adalah kemiskinan. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah potret seorang ibu dan beberapa anak yang berada di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal yang kumuh dan berada di pinggir rel kereta api. Situasi tersebut merupakan potret masyarakat yang tergolong miskin. Nah, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan seperti gizi, air, lingkungan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kemiskinan juga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan. Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional pada September 2020, menurut data pada gambar ini, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19%, meningkat 0,41% pada Maret 2020, dan meningkat 0,97% pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September
September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Nah, secara umum, periode 2010 sampai September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020, serta September 2020. Nah, sekedar informasi, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, sementara itu, kenaikan jumlah persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kemiskinan pada rumah tangga akan berdampak pada anak-anak yang tinggal di rumah tangga tersebut. Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling rentan didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Nah, sangat disayangkan bukan? Dan masa depan Indonesia juga tergantung pada kesejahteraan anak-anak Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar sepertiga dari total jumlah penduduknya. Sejalan dengan laju urbanisasi yang terjadi di Indonesia, proporsi anak yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan cenderung meningkat. UNICEF mengemukakan lebih dari separuh anak-anak di negara berkembang tumbuh dalam kemiskinan. Kemiskinan ini membuat mereka kehilangan kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang, serta membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan stigmatisasi. Oleh karena itu, pembangunan bangsa ke depan tidak hanya menitik beratkan pada penduduk dewasa saja, tetapi juga pada kelompok anak-anak yang jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari jumlah penduduk dunia. Anak adalah kelompok yang paling terdampak miskin dibandingkan populasi lainnya, karena mereka menyumbang 40% populasi rumah tangga miskin. Pada grafik ini, menurut data tahun 2018, sekitar 12% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan 9,8% populasi miskin secara umum. Kemiskinan dari segi pendapatan paling banyak dialami anak-anak usia lebih muda dan secara bertahap menurun seiring anak bertambah usia. Situasi kemiskinan di Indonesia juga tidak dapat terlepas dari dimensi spasial, dengan perbedaan signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, dan juga tingkat kemiskinan di kawasan pedesaan lebih tinggi dibandingkan dari perkotaan. Nah, dibandingkan di perkotaan, anak yang tinggal berada di pedesaan jauh lebih beresiko mengalami tidak hanya kemiskinan dari segi pendapatan, namun juga dari berbagai bentuk deprivasi. Nah, kekurangan sarana sanitasi, imunisasi yang tidak lengkap, tidak memiliki jaminan kesehatan, gizi yang buruk, kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar, dan juga kelahiran tidak tercatat. Lalu ada kondisi hunian yang tidak layak, juga banyak faktor lainnya. Terdapat faktor lain yang mempertajam ketimpangan pada kelompok anak, seperti kesenjangan antar provinsi yang signifikan. Angka kemiskinan di DKI Jakarta misalnya adalah yang terendah yaitu 3,8%, sementara kemiskinan di Papua jauh lebih tinggi yaitu berkisar sekitar 27,8%. Tidak mengejutkan bahwa kemiskinan anak mencerminkan kesenjangan antar daerah ini. Di DKI Jakarta, hanya 6% anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sedangkan di Papua, kemiskinan dialami 35% anak di Indonesia. Provinsi di kawasan timur Indonesia lebih banyak terdampak kemiskinan dibandingkan kawasan barat dan tengah. Dan secara rata-rata, angka kemiskinan di 5 provinsi termiskin di kawasan timur adalah 18% lebih tinggi dibandingkan di 5 provinsi terkaya di Indonesia. Nah, gender juga merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya nih dengan kondisi ketimpangan di Indonesia. Nah, apa sih penyebabnya? Meskipun tingkat kemiskinan antara anak laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun kemiskinan yang dialami dari anak
keluarga dengan kepala keluarga perempuan adalah 34% lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga dengan kepala keluarga laki-laki. Tak jauh berbeda, anak dari jumlah rumah tangga beranggota banyak atau dengan kepala keluarga yang pendidikan formalnya terbatas juga secara khusus rentan terhadap kemiskinan, baik dari segi pendapatan maupun kemiskinan multidimensi. Nah, sangat penting dilakukan untuk berfokus pada kemiskinan usia dini dan remaja. Kemiskinan pada usia dini membentuk fondasi yang memerangkap anak dalam kondisi miskin, dan kemiskinan semasa remaja beresiko membentuk lingkaran kemiskinan yang tak kunjung usai pada generasi selanjutnya. Agar kemiskinan semasa anak-anak ini dapat diatasi, dibutuhkan investasi untuk layanan kesehatan primer dan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu, juga memastikan pertumbuhan anak hingga masa remaja. Nah, agar kemiskinan remaja juga dapat diatasi, diperlukan investasi untuk memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi. Remaja juga perlu didukung agar mereka dapat siap menuju masa depan dan masa dewasa yang produktif. Indonesia telah memaksimalkan kebutuhan anak-anak bangsa di bawah kerangka komitmen dan sistem perencanaan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Sebagian adalah kerangka internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA, juga organisasi yang bernama UNICEF. Pada tingkat nasional, hak-hak anak juga terdapat di dalam hukum tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak, serta kerja-kerja Komisi Perlindungan Anak. Janji dan komitmen untuk menghormati hak anak juga terdapat di dalam RPJMN dan mandat kementerian lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA. Nah, pemerintah Indonesia juga telah memberikan komitmen besar pada tataran global dan nasional untuk kesejahteraan anak, termasuk komitmen untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, agenda 2030 ini memberikan negara-negara peluang berharga untuk memacu kemajuan pembangunan bagi anak, ditunjang oleh prinsip untuk tidak membiarkan seorang anak pun yang tertinggal. Kondisi kesejahteraan anak saat ini adalah penanda penting bagi kemajuan Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada 2030 kelak. Anak juga merupakan investasi yang menentukan kemajuan bangsa. Maka dari itu, masalah kemiskinan pada anak ini harus segera diatasi untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju dengan mengandalkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkompeten. Rencana jangka pendek menengah yang keempat, yaitu 2020 sampai 2024, pemerintah menyebutkan komitmen untuk menurunkan ketimpangan dengan berfokus pada penurunan angka kemiskinan, jaminan sosial yang adil dan merata, keberlanjutan lingkungan, dan perbaikan tata kelola. RPJMN ini menyebutkan tujuan-tujuan luas untuk meningkatkan efektivitas program dengan anak dengan disabilitas lebih terdampak oleh kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah merancang sistem perlindungan nasional yang komprehensif, mencakup semua warga negara dan menjawab kebutuhan masyarakat di semua tahapan siklus hidup. Kemiskinan pada usia dini dan remaja adalah dua faktor yang berpengaruh dalam lingkaran kemiskinan nih. Program bantuan sosial yang saat ini ada di Indonesia untuk anak berangkat dari pendekatan yang beragam, menggunakan pendekatan seperti bantuan tunai masyarakat atau bantuan gizi untuk keluarga dengan anak penyandang disabilitas dan lansia. Mari kita jaga senyuman anak-anak bangsa. Semoga Indonesia bisa mengeluarkan jutaan masyarakat dan anak-anak dari garis kemiskinan menuju Indonesia yang lebih maju. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Mohon